Om Swastiastu, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu mengenai analisis laporan keuangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Kadek Saraswati, NIM 19011065. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan tidak lain merupakan suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya, menelaah masing-masing unsur tersebut dan menelaah hubungan di antara unsur-unsur tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri. Analisis dimaksud untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan, dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Kesimpulan dari pengertian analisis laporan keuangan adalah suatu proses analisis, penelaah atau mempelajari laporan keuangan untuk memperoleh pemahaman dan pengertian yang baik dan tepat untuk pengambilan keputusan pada organisasi sektor publik atau organisasi sektor swasta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan, diantaranya pertama sebagai alat screening awal dalam memilih alternatif investasi atau merger. Kemudian yang kedua sebagai alat forecasting mengenai kondisi dan kinerja keuangan di masa datang. Kemudian yang ketiga itu sebagai proses diagnosis terhadap masalah manajemen operasi atau masalah lainnya. Kemudian yang keempat yaitu sebagai alat evaluasi terhadap manajemen. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Budi Priani, NIM 19011053. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan memerlukan bahan baku berupa laporan keuangan. Dari laporan keuangan tersebut, kemudian dihitung rasio keuangan. Ada 4 jenis laporan keuangan, yaitu yang pertama, laporan posisi keuangan yang menggambarkan posisi keuangan berupa aset, utang, dan ekuitas pada suatu saat. Yang kedua, laporan laba rugi yang menggambarkan kinerja yang tercermin dari laba, yaitu selisih pendapatan dan biaya selama satu periode. Yang ketiga, laporan arus kas yang memberikan gambaran bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama satu periode. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas yang berisi perubahan ekuitas yang berasal dari kinerja internal berupa laba dan pembagian dividen serta pengaruh dari perubahan komposisi setoran modal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pihak-pihak yang berkepentingan terhadap analis laporan keuangan. Adapun pihak yang berkepentingan dengan analis laporan keuangan bagi perusahaan adalah yang pertama, pihak internal. A. Pihak manajemen berkepentingan langsung dan sangat membutuhkan informasi keuangan untuk tujuan pengendalian, controlling, pengkoordinasian, coordinating, dan perencanaan planning suatu perusahaan. B. Pemilik perusahaan dengan menganalisa laporan keuangannya, pemilik dapat menilai berhasil atau tidaknya manajemen dalam memimpin perusahaan. Yang kedua, pihak eksternal. A. Investor memerlukan analisa laporan keuangan dalam rangka penentuan kebijakan penanaman modalnya. Bagi investor yang penting adalah tingkat imbalan hasil dari modal yang telah atau akan ditanam dalam suatu perusahaan tersebut. B. Kreditur, mereka merasa berkepentingan terhadap pengembalian atau pembayaran kredit yang telah diberikan kepada perusahaan. Mereka perlu mengetahui kinerja keuangan jangka pendek dan profitabilitas dari perusahaan. C. Pemerintah. Informasi ini sangat berguna untuk tujuan pajak dan
juga oleh lembaga yang lain seperti statistik dan lain-lain. D. Karyawan berkepentingan dengan laporan keuangan dari perusahaan di mana mereka bekerja karena sumber penghasilan mereka tergantung pada perusahaan yang bersangkutan. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ninyoman Widiantari, NIM 19011063. Di sini saya akan menjelaskan tahapan analisis laporan keuangan. Ada 3 tahapan dalam menganalisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu melakukan analisis akuntansi. Analisis akuntansi adalah proses mengevaluasi apakah pelaporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan telah mencerminkan realitas ekonomi yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan SAK atau standar akuntansi keuangan. Yang kedua yaitu analisis keuangan. Dalam tahap ini, secara umum perusahaan melakukan analisis kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan pendanaan yang telah dicapai perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah analisis prospektif, yang merupakan tahap terakhir dari laporan keuangan. Analisis ini terdiri dari 2 bagian, yaitu peramalan dan penilaian. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode analisis laporan keuangan. Ada 2 metode, yaitu metode analisis horizontal atau dinamis dan metode analisis vertikal atau statis. Metode analisis horizontal merupakan analisis yang dilakukan dalam beberapa periode untuk melakukan analisis laporan keuangan pada organisasi sektor publik atau sektor swasta. Kemudian metode analisis vertikal adalah metode analisis yang dilakukan dalam suatu periode untuk melakukan analisis laporan keuangan pada sektor publik atau sektor swasta. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau ucapan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.